Hai, ketemu lagi di kesempatan kali ini. Saya akan membahas sedikit basic video editing ya, dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere ya. Jadi kita akan membahas bagaimana caranya membuat project, membuat sekuen, menyesuaikan sekuen kita ya dengan setup kamera kita sebelum melakukan take shoot video, berapa fps, berapa resolusi yang akan kita buat. Nah, jadi itu harus disesuaikan pada saat kita melakukan editing video ya, khususnya di Adobe Premiere Pro yang saya gunakan ini. Jadi kita akan membahas import, cara membuat project, cara editing simple lah, video transisi, audio transisi, sampai nanti menjadi satu file video yang sudah diekspor ya. Kita harus sesuaikan nanti hasil video kita mau kita publish di mana, di YouTube, Vimeo, dan di medsos lainnya mungkin ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi kita harus mengetahuinya. Jadi kita lanjut saja. Oke. Oke, pastikan di PC atau di laptop kalian itu sudah terinstall Adobe Premiere Pro ya. Jadi pastikan sudah terinstall. Jadi kita lanjut, kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini kita akan membuat project dulu ya. Kita harus membuat project dulu. Kita membuat project kita namanya apa, seperti itu. Jadi kita new project dulu. Jadi setelah new project, kalian perhatikan di sini ada name project. Jadi name projectnya kita isikan sesuai dengan project yang akan kita buat. Nah, misalkan di sini saya akan membuat editing 1 ya. Jadi saya akan membuat editing 1, dan kita harus tahu lokasi filenya nanti kita akan taruh di mana. Jadi kita sesuaikan lokasinya. Jadi browse, kita cari. Nah, kita sesuaikan. Nah, saya saya membuatnya di Drive App. Jadi kita buat satu folder ya. Kita buat satu folder, kita simpan semua project dan foto-foto kita di sana. Jadi rapi ya gitu. Jadi pada saat kita editing itu ya, kalau votingnya sedikit sih nggak apa-apa ya. Kalau votingnya sampai puluhan, ratusan file itu ya perlu juga dipikirkan biar rapi ya. Nah, kebetulan saya taruhnya di editing, di folder editing, terus saya select folder. Setelah select folder, udah pasti dia di sini. Pastikan sudah ada di lokasi yang benar. Oke, kita oke. Jadi setelah kita oke, inilah default tampilan dari Adobe Premiere. Nah, jadi di sini yang pertama harus kita lakukan di sini adalah harus kita membuat sekuen. Nah, sekuen itu nanti setelah kita buat sekuen, nanti baru akan tampil timeline-nya seperti apa. Oke, perhatikan. Cara membuat sekuen itu biasanya kalau saya cara singkat ya, cara cepat ya. Biasanya yang saya tahu itu ada dua. Yang pertama itu dari file, terus ada new file, new sekuen. Oke, nah ini dia yang pertama. Itu cara yang pertama. Yang kedua ada dari projectnya. Nah, ini kalian perhatikan. Di sini saya klik kanan ya. Saya new item. Nah, di sini ada sekuen. Oke. Nah, sama kan? Jadi setahu saya sih ada dua ya. Jadi dari menu file bisa juga diklik kanan di project kalian ya. Jadi, nah di sini sesuaikan. Ini sudah yang Adobe Premiere ya. Kebetulan saya pakai Adobe Premiere 2018 ya. Jadi lumayan lah, cukup banyak fiturnya. Jadi pilihan-pilihan sekuen presetnya itu banyak sekali ya. Jadi dari HD, Full HD itu lengkap. Bahkan ada red di sini. Wah, lumayan juga ya, lengkap untuk ininya, preset sekuennya. Jadi kebetulan, nah di sini maksudnya tadi yang disampaikan di awal.
kita harus sesuaikan. Setup kamera kita sebelum shoot video itu harus disesuaikan. Nah, kebetulan di sini saya shootnya jenis tipe file itu saya gunakan AVC HD. Jadi Full HD 1080 fps nya itu 50. Jadi disesuaikan ya. Kalau kalian shootnya menggunakan 25 fps atau 30 fps, 50, 60 ya disesuaikan pada saat pembuatan project sekuen ini. Jadi harus sesuaikan. Nah, kebetulan saya menggunakan AVC filenya itu AVC HD Full HD 50 fps. Jadi saya gunakan yang ini. Oke. Sebelum itu, nanti mungkin ini sekuennya dikasih nama ya. Ini dikasih nama. Kebetulan projectnya tadi adalah editing 1. Jadi sekuennya saya buatnya editing 1. Jadi biar sama ya, biar mudah lah mencarinya nanti. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika sekuennya itu sudah dibuat, otomatis ada timelines muncul di sini. Nah, sekarang kita akan import video kita. Nah, cara ngimportnya juga, namanya juga import ya, berarti mau masukkan ya. Oke. Jadi yang pertama ada dengan cara file import. Saya ulang, ada file import. Nah, kita pilih nih, kita mau pakai voting kita yang mana. Kebetulan di sini votingnya udah saya siapkan ya. Jadi votingnya udah saya siapkan. Oke. Ini bisa kita import, contoh satu file saja dulu saya coba. Nah, ini saya klik satu, terus saya open. Nah, import file. Nah, di sini muncul. Nah, sisanya yang pertama tadi kan menggunakan file import. Nah, sekarang saya gunakan caranya seperti ini. Sebentar. Nah, ini dia. Saya votingnya taruh di sini tadi. Nah, saya mau import yang voting sisanya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, cara yang kedua itu saya drag and drop. Nah, saya drag ke sini. Oke. Importing file, masuk. Nah, biasanya kalau filenya besar, durasinya panjang, biasanya di pojok kanan ya, pojok kanan ya. Iya, pojok kanan saya. Jadi biasanya ada conforming file ya. Jadi conforming file. Jadi conforming audio maksudnya. Jadi audionya tuh di-confirming dulu, ikut diimport. Nah, pada saat conforming audio itu belum selesai progresnya, lebih baik saya sarankan kalian jangan ada melakukan select file, drag and drop file dulu ke timeline, cutting itu jangan. Karena akan berpengaruh nanti ke mungkin agak sedikit lambat ya, nge-lag dia. Jadi biarkanlah dulu conforming audionya tuh selesai prosesnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses editing basic ya. Jadi otomatis karena kita mengolah file voting itu di timelines. Jadi kita harus masukkan dulu. Nah, cara memasukkan voting kita ke timeline itu seperti ini. Saya biasanya pakai drag and drop seperti ini. Oke. Jadi kan sudah masuk nih. Nah, kebetulan ini ada dua voting yang memang tidak ada audionya. Jadi otomatis audionya tidak ada. Jadi nanti bisa sesuai dengan kreativitas dan seni kalian lah. Mau diisi background atau ditambahkan visual effect itu terserah. Jadi yang jelas kita akan membahas basic dulu di sini ya. Oke, tolong di ini lagi. Nah, tadi udah saya drag. Nah, kita pilih nih. Nah, cara cutting itu biasa yang saya lakukan sih, saya biasanya melakukan cuttingnya di timelines langsung. Tapi ada juga yang melakukan cuttingnya di sini, di source di sini. Jadi kita pilih dulu. Kalau biasanya di sini kita pilih dulu pas momen-momen yang pas, yang bagus di voting itu yang mana. Jadi misalkan contoh ini seperti ini. Jadi kita bisa ada melakukan mark in di sini. Jadi mark in jadi adalah awalan video yang akan diambil di pertama. Itu yang akan muncul pertama. Pada nanti di timelinenya. Jadi kita pilih lagi. Nah, n-nya misal sampai di sini. Kalau n-nya sampai di sini kita pilih markout. Nah, setelah itu baru kita drag and drop bawahnya ke timeline kita. Nah, inilah dia. Nah, kalau misalkan bisa juga kalian lakukan langsung di sini. Contoh, ini voting yang sama. Saya besarkan dulu, saya panjangkan biar detail ya, Nah, ini saya menggunakan tombol plus min ya, plus minus. Jadi saya menggunakan tombol plus minus. Oke, seperti ini. Nah, dapat ini langsung drag ke belakang.
Nah, pilih endingnya di mana. Nah, misalnya kalau di sini, nah ini ada tanda. Nah, seperti ini. Jadi inilah voting yang akan kita gunakan. Oke, saya lanjutkan. Lakukan hal yang sama, lakukan hal yang sama, lakukan hal yang sama di voting berikutnya. Nah, mana yang akan kita pakai dan mana yang akan kalian sukai untuk digunakan. Nanti ini bisa untuk menggabungkan, itu bisa gunakan klik kanan ripple delete, atau bisa drag seperti ini aja biasa bisa. Oke, setelah itu kita akan pilih votingnya lagi. Nah, ini kebetulan ada voting drone, kita pilih. Oke, cukup sampai di sini. Nah, ini taruh paling depan. Nah, kalau misalkan dua voting ini mau kita tayangkan di bagian depan, nanti kita tinggal di blok saja, ini kita pindahkan bagian depan. Jadi seperti ini. Nah, voting lagi satu, kita bisa pilih lakukan hal yang sama seperti yang di voting 1, 2, 3 tadi yang dilakukan. Jadi tinggal di bawah ke depan. Oke. Kalau kita play seperti ini. Oke, karena ini adalah voting drone ya, agak slow mo ya, jadi smooth dia. Oke, seperti ini. Kita coba besarkan. Oke, di sini ini kita kasih transisi. Nah, ini kasih transisi. Transisinya ada di efek ya, ada di efek, ada video transisi. Video transisi ada, kita pakai Dilshop, kita pakai yang standar. Nah, kita bisa drag and drop uang ke sini. Tapi ada cara yang cepat ya. Nah, ini kan cuma hanya 4 voting ya. Bagaimana kalau votingnya sampai ratusan voting, puluhan voting? Nah, lumayan kan. Drag and drop. Nah, cara cepatnya seperti ini. Jadi ini di blok, yang mana mau kita kasih efek, itu yang kita blok. Jadi karena ini yang akan kita kasih efek, jadi ini kita blok. Kalian gunakan tombol kombinasi ya, CTRL plus D, otomatis, jadi tanpa memindahkan satu-satu. Jadi seperti ini contohnya. Jadi seperti ini. Jadi transisinya smooth lah, tidak kaku-kaku amat ya. Seperti itu, bisa lakukan hal yang sama. Oke. Nah, setelah votingnya jadi, atau ini kurang dipendekkan sedikit ya, biar tidak terlalu lama. Sebentar. Oke, sip. Nah, ini semisal video kita udah selesai nih, jadi satu project. Nah, tergantung durasinya. Kebetulan ini durasinya cuma 12 ya. Oke. Jadi tergantung ya, kalau misalkan durasi videonya 30 menit 1 jam ya harus sebanyak itu ya, kita harus cutting, kita kasih efek lumayan ya. Kalau kita sudah tahu shortcutnya kan tidak perlu tidak perlu drag and drop lagi ya, lumayan satu-satu itu. Oke, jika videonya sudah selesai, kita akan export dulu videonya. Jadi kita pilih dulu videonya. Ini sudah, kita tinggal file, lakukan export media. Nah, export media. Nah, di sini. Nah, export media. Cara export juga ada dua nih. Kalau kalian mau ngambilnya di file export media juga boleh. Kalau kalian menggunakan tombol kombinasi juga boleh. Tombol kombinasinya itu CTRL plus M. Sama hasilnya. Jadi sama seperti ini hasilnya ya. Jadi di sini kita harus pilih. Karena videonya Full HD, saya biasanya menggunakan H264 ya. Kalau udah H264, otomatis nanti pilihan presetnya itu. Nah, tergantung kalian. Kalau misalkan di upload di YouTube, ya di sini sudah ada preset YouTube dari resolusi 480, 720 sampai 1080p ya. Nah, karena kita akan buatnya Full HD, ya kita Full HD yang nanti akan kita ekspor. Jadi saya sendiri akan pilihnya YouTube 1080p. Ini Full HD. Nah, untuk output name-nya ini kita harus
buat kalau misalkan kita tadi menyimpannya di Drive App, ya kita taruhnya lagi di Drive App editing ini. Nah, kita buat editing satu, jadi biar sama ya, biar mudah untuk mencari. Kita buat editing satu nama filenya, setelah itu kita ekspor. Nah, untuk ekspornya di sini ini tergantung ya. Kalau spek komputer kalian memadai, mungkin ekspor video 1 menit, 5 menit, 30 menit itu cepat ya. Tapi kalau speknya kurang memadai, ya mungkin harus sabar ya menunggunya. Jadi harus ekstra sabar ya. Nah, ini kebetulan kita contohnya ambil durasinya sedikit lah. Jadi, nah ini sudah selesai. Kita cek dulu filenya apakah sudah ada. Oke, ini editing satu. Jadi coba kita play. Nah, ini dia. Sebentar, kita ulang play. Oke, ini hasilnya. Oke, transisinya jelas ya. Jadi pas pergantian footingnya tuh, pergantian framingnya itu udah pas. Itu sudah masuk. Itu sudah diekspor ya. Nah, itu sudah sampai diekspor. Jadi basic video editing, jika ada yang ingin belajar video editing menggunakan Adobe Premiere Pro, sebenarnya tidak ada yang susah ya kalau kita mau dipelajari. Jadi banyak sekali. Ya, itu mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di next tutorial editing maupun yang lainnya lagi. Terima kasih. Halo, bye bye.